Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jadi untuk sesi kali ini aku mau sharing mengenai bagaimana setelah apply di Stipendium Hungarikum, setelah itu apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Jadi bakalan lama ketika kalian apply, terakhir ya submit itu kan di tanggal 15 Januari. Jadi 15 Januari 2021. Jadi 15 Januari kalian sudah apply, sudah submit. Kalian menunggu sampai adanya informasi bahwa kalian itu dinominasikan oleh sending partner. Setelah itu dokumen kalian akan dikirim ya dari Tempus ke sekolah, ke university yang kalian pilih di Dream Apply. Setelah semua dokumen itu masuk, sekalian lolos ya seleksi administrasi, kalian bakal dapat namanya entrance exam. Bisa ujian tulis, ujian wawancara, ujian seperti kirim video kayak gitu. Jadi ada beberapa berbeda ya. Itu depends on the university. You must prepare about anything. Yang harus kalian siapkan adalah mental, terus bahasa. Kalian pasti udah oke lah bahasanya ya. Jadi yang ditanyain apa saja untuk yang PhD di kampus saya, di university saya, entrance examnya itu dia lebih ke wawancara sih, wawancara melalui Skype, Zoom, melalui Google Meet, atau melalui dari itu sendiri mereka apa ya, kayak platform mereka sendiri kayak gitu, I don't know. Jadi mereka menyediakan. Saya dulu di bulan April, jadi dari Januari, Februari, Maret, April saya nunggu wawancara itu. Jadi wawancara pertama di University of Szeged, this is my first choice. I had the entrance exam with 3 people. The first one is the head of the doctoral school, and the second one they are my supervisor from Department of Public Health and Preventive Medicine. And how many question? Jadi questionnya ada sekitar, banyak, aku nggak nyatet, nggak nulis, aku lupa berapa banyak, tapi yang masih aku ingat dan mau aku sharing, mereka pasti tanya who are you, dan what is your job, what are you doing now, what is your current job, and kayak ya what do you do, apa yang kamu lakukan saat ini, kamu ngapain aja, terus kamu cerita semua itu, bagaimana tentang profesi kamu, siapa kamu, terus apa yang sudah kamu lakukan selama bekerja gitu ya. So the second one about of course the research proposal. Jadi riset proposal kamu seperti apa, kamu harus mempersiapkan. Pasti ditanya-tanya mengapa, kayak ujian proposal ya, kenapa, why you choose this topic, dan kenapa kamu mengambil masalah ini, seperti itu. Pasti tahulah, ini orang-orang PhD itu pasti kebanyakan dari kalian adalah dosen ya, pasti udah tahu bagaimana untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi gampang, easy, just a piece of cake, gampang banget buat kalian. Terus apa perbedaan penelitian kuali-kuanti itu, aku masih ingat banget ditanya itu sama supervisor aku. Dan ditanya lagi kenapa memilih university ini dan mengapa memilih jurusan ini. Nah itu lebih kayak tricky banget gitu ya jawabannya. Ya saya dulu jawabnya sesuaikan dengan kampus itu atau university, departemen itu memberikan tawaran apa saja. Jadi
oh ini tuh profesornya memang ada di bidang saya linier. Oh ternyata banyak para penemu itu yang lahir dari, bukan yang lahir, yang lulus dari university tersebut. Terus juga sesuaikan dengan yang ada di websitenya kalau saya dulu gitu ya, apa saja. Kalau di departemen saya memang yang terkenal itu Zen Albert Georgi, itu penemu vitamin C kayak gitu kan. Jadi ikonnya yang dari Seget itu adalah penemu vitamin C waktu itu di departemen saya. Fakultas of Medicine sebenarnya, tapi departemen saya itu Public Health and Preventive Medicine. Jadi saya ngambilnya ya Public Health gitu, ngambil fokusnya gitu. Terus apa lagi ya, pertanyaan selanjutnya itu ada yang nanyain ke saya terkait IELTS-nya atau kemampuan bahasa yang diminta oleh kampus itu berapa kayak gitu. Jadi yang diminta oleh kampus itu pasti 6,5 ya. Jadi kalian siapin aja segitu B2 ya. Dan di sini juga nanti ada apa ya, kursus bahasa juga gitu. Dulu saya struggle banget memang masalah bahasa. Saya dulu ikut kegiatan kayak Muhammadiyah Scholarship Preparation Program, dimana itu untuk dosen atau untuk kader-kader dari Muhammadiyah yang mendapatkan beasiswa tersebut untuk studi lanjut. Dan waktu itu habis kegiatan MSPP selesai, saya terus ada pengumuman lolos dari beasiswa stipendium Hungarikum, alhamdulillah. Tapi sebelum MSPP juga saya sudah ikut beberapa kayak kursus ya. Saya mesti kalau libur itu ke kampus Inggris Pare. Terus saya juga ikut beberapa kursus di kota di dekat rumah saya. Terus juga saya ikut kursus online, ikut apalagi ya, talk show kayak gitu, seminar studi luar negeri dan sebagainya. Setelah itu apa lagi, bagaimana ketika ingin menjaga hubungan baik dengan supervisor. Jadi waktu itu saya memang hello ke supervisor setelah ya kan waktu lama tuh Januari, Februari, Maret, April. Kan April itu ujian masuk yang pertama di Seget. Itu saya sudah minta kisi-kisi kira-kira ujian masuk saya apa saja yang ditanyakan kayak gitu. Terus beliau bilang pertanyaannya, topiknya tentang ini. Ya udah aku belajarin semua itu. Terus lihat juga di YouTube kira-kira apa saja sih pertanyaan untuk entrance exam kayak gitu kan. Oh ternyata itu berbeda sekali dengan yang ada di YouTube. Itu kan depends on the university. So kalian siapin aja memang seperti itu konsepnya ya, siapin aja siapa atau apapun informasi yang diberikan kalian serap, terus nanti dipelajari, terus saat wawancara mana yang appropriate ya dengan kalian kayak gitu. Ya udah, kalian kan sudah belajar, sudah membaca, pasti persiapannya sudah ada kayak gitu. Waktu itu saya say hello cuma sekali bahwa saya ingin ujian masuk, kira-kira kapan ujian masuknya, kisi-kisinya apa kayak gitu. Oke, udah dikasih tahu semua kisi-kisinya, aku pelajari. Terus itu tadi background tentang kalian itu disiapin semua. Maksudnya kalian itu pekerjaannya apa, bagaimana, siapa, di mana, kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus kalau ada pertanyaan lagi ya yang ingin kalian tanyakan dan kurang fokus ketika di vlog aku, chat aja di kolom komentar atau bisa kirim ke email saya gitu. Oke? Selanjutnya saat sudah sampai di Hongaria dan 1 semester berjalan, supervisor saya itu memang baik banget, super baik, dan beliau pernah ngajak saya kayak jalan di keliling kota, beliin makanan, beliin kue kayak gitu.
Makanya baik banget cerita-cerita tentang kehidupannya beliau, terus bagaimana culture dan ya seputar masalah-masalah yang lebih private gitu ya kita cerita. Terus kita sering messengeran, kita kirim-kirim messenger kalau ada info apa, ini makanan enak, ini apa tempat-tempat yang bagus untuk kamu kunjungi kayak gitu. Jadi alhamdulillah baik, saya dipertemukan dengan supervisor yang baik, dan juga saya dipinjami buku Human of New York. Yeay. Jadi buku ini punya beliau, jadi ini kayak buku-buku sosial gitu, isinya apa ya, cerita-cerita orang yang kayaknya itu bukan yang ada di New York, tapi mereka berasal dari berbagai belahan dunia, dari banyak negara, termasuk ada juga Indonesia di sini. Mereka menceritakan ini ya, kayak bukan persoalan, bisa kayak apa ya, memberikan motivasi kayak gitu di buku ini. Jadi kayak penelitian kualitatif, jadi wawancara, terus si penulis autornya dijadiin buku deh kayak gini. Mungkin ini jadi inspirasi saya, nanti saya bisa menulis sebuah buku yang mana memang dari cerita-cerita seseorang, dari cerita mungkin award gitu ya, terus aku bukukan seperti ini. Wah bagus tuh. Ini dari supervisor saya, dipinjemi, harganya itu memang lumayan sih, sekitar $35 Amerika. Tapi dipinjemi ke aku, ini masih bagus, masih baru bukunya. Oh my god, jangan sampai rusak. Oh, please don't broken. Okay, save and take care. Well, kayak gitu ceritanya aku sama supervisor menjaga hubungan baiknya. Nggak ada spesial apa ya, kayak way atau special thing nggak ada. Cuma ya memang kita sering email, chat, karena departemen aku kan departemen kesehatan, departemen kedokteran, dan juga public health. Mereka semua itu karena COVID jadi dibatasi yang datang ke situ, jadi kebanyakan kita work from home. Kadang-kadang ada shift aja kapan kita boleh ke departemen, boleh ke fakulti kayak gitu. Dan juga ada jam malam di Hongaria, jam malamnya sampai jam 8 malam kita nggak boleh keluar sampai jam 5 pagi gitu. Jadi kalau ketahuan kita didenda 150.000 foreign. Itu berapa juta ya, nggak tahu aku. Oke, kayak gitu informasi dari aku, semoga bermanfaat. Bagaimana menjaga hubungan baik dengan supervisor, entrance exam, berbahasa Inggris. Jadi kalau kemampuan bahasa Inggris aku dulu memang struggle banget untuk nyarinya, tapi aku yakin kalian juga udah bisa. Pokoknya coba apply. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kalian. Jangan lupa berdoa, don't forget to pray. Minta izin kepada orang tua, keluarga, suami, istri, dan semua. Pokoknya yang bikin doa kalian terkabul itu adalah doa-doa yang memang ikhlas, tulus, dan semoga takdir kalian bisa study overseas itu terkabul, amin. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.